ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa nangkil di Pura Puncak Manik, tepatnya di Gianyar, Bali. Nah, sebelum-sebelumnya Santi memiliki program untuk nangkil virtual. Jadi untuk semeton pemirsa Santi Dharma Chandra, nanti untuk mau nambah wawasan kita pura apa saja sih yang ada di Bali dan di Nusantara ini, nanti bisa disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Dan di sini Santi juga nanti akan nunas ilmu sareng Tuaji Ida Bagus Gede, dan nanti Santi ingin belajar tentang sejarah Brahmana Manduabe Sugro untuk Ida Pedanda Sakti Wawrawo atau Ida Dayang Dwi Jendra. Nanti bagaimana penjelasan beliau nanti bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Sri Ambawantu Sukambawantu Purnambawantu Ksama Sampurna Yanama Swaha. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa nunas ilmu sareng Tuaji Ida Bagus Gede nih. Yeah. Tuaji Gusde gitu tadi Santi mas kenalan. Iya. Baiklah, nunas nama lengkapnya Tuaji biar pemirsa Santi Dharma Chandra khususnya generasi muda bisa belajar sareng Tuaji. Oke. Om Swastiastu. Swastiastu. Panggilan Tiangin Gaji Gusde. Nggih, nama lengkapnya? Nama lengkapnya Ida Bagus Gede Swadi Putra. Nggih, asli dari Napiji. Asli Gria Sinewati. Nggih. Banyak Tegalingga. Desanya Desa Bedulu, Kecamatan Blabatu, Gianyar. Oke. Nah, kemarin kan Santi itu diberitahu sareng Tuaji Ida Bagus Armita Oke. tentang kegiatan odalan yang ada di Pura Puncak Manik niki. Nggih. Nah, ini kan katanya itu di Pura Puncak Manik itu sejarah Brahmana Manuabe. Nah, mungkin generasi muda Hindu masih pengen tahu nih tentang Brahmana Manuabe itu bagaimana sih Tuaji? Lunas ilmunya bisa dijelaskan sedikit tentang Brahmana Manuabe. Kalau berbicara masalah sejarah atau lelintihan Brahmana Manuabe itu kan sebenarnya lumayan panjang ya. Nggih. Tapi kita ngambilnya secara garis besar aja. Disingkat mantan. Nah, berawal dari beliau Sugro Ida Betara Langit, Ida Dayang Nirarto, ada yang beliau berbagai nama ya, ada Dayang Nirarto, Putra Sakti Wawrawo. Nah, beliau dulu di Jawa. Oh, dari Jawa beliau? Di Jawa, dari Jawa. Nah, beliau memiliki istri, artinya beristrikan putra dari Begawan Panawasikan. Nah, dari pertemuan beliau itu menurunkan Dewi Swabawa. Ya, dan akhirnya Dewi Swabawa itu adalah asal usul atau terah dari Brahmana Kemenuh. Kemenuh. Nah, berikutnya dari secara agak cepat ini, beliau melakukan perjalanan dengan segala suka duka dan berbagai perjalanan beliau sampai ketemu dengan putri dari Begawan Panawasikan. Berikutnya beliau menuju Pasuruan. Oh, Pasuruan Jawa Timur. Jawa Timur. Di Jawa Timur beliau di sana bertemu dengan seorang wanita gitulah. Menikah lagi intinya. Di sana. Nah, dari pertemuan itu menurunkan terah Brahmana Manuabe. Oh, berarti dari istri Ida
pedanda sakti Wawurawo menikah dengan perempuan dari Pasuruan, terus Ya. menurunkan keturunannya Brahmana Manuabe. Manuabe. Oke, Nggih. seperti itu. Nah, Brahmana Manuabe di sana menurunkan 4 putra. Oke, Ida Ler, nggih. Ida Lor, Mm-mm. Ida Kulon, Ida Wetan. Oh gitu ya, kangen Nggih. kang je kau kalau bahasa Ya, kajak kelot, kangen kau gitu ya. ya, kalau bahasa Balinya. Bahasa Balinya. Nah, di zaman itu kan penamaan sederhana, simpel. Nggih, Ya. bener. Oh, kajo, kelot, kain kau, Lor, Ler, Kulon, Wetan. Kulon Wetan. Nah, dari berikutnya beliau melanjutkan perjalanan dengan menuju Blambangan, Banyuwangi. Banyuwangi. Nggih, Nah, di sana beliau bertemu dengan seorang putri, artinya beliau Menikah lagi. Tapi jangan diartikan bahwa menikah itu kok menikah saja terus, itu pasti ada dasar. Ada tujuannya, ada tujuannya, ada tujuan spiritualnya juga. Apa dari segi politis. Iya, Di zaman benar-benar itu ada ya, kerajaan benar. dan sebagainya seperti apa, ada. Untuk diplomasi lah kalau untuk zaman sekarang Iya. seperti itu. Nah, itu ngadaan atau mengadak di derahnya itu Keniten. Iya. Oh, berarti yang dari istri yang di Pasuruan Manuabe, yang di Blambangan Keniten. Yang di Kediri. Kediri itu Kemenuh. Nah, berikut singkat cerita beliau ke Bali. Oh, ke Bali. Di Bali termasuk juga melewati Pura Prapat Agung. Oh, yang kan di gitu, negara. Ya. Nah, berikutnya dari perjalanan beliau dari barat ke timur terus sampailah di Mas di Taman Pule. Taman Pule itu di mana sih? Di Gianyar. Gianyar, Oh, di di dekat Ubud lah ya. Oh, nggih. Agak ke timur dikit, agak ke selatan. Itu Mas, daerah Mas. Nah, di sana beliau dipersembahkan atau diaturkan putri dari Beneso Manik Mas. Oh gitu. Nah, akhirnya ngadaan keturunan Brahmana Mas. Oh gitu. Nah, sekarang kita bergerak ke Pura Puncak Manik. Itu sejarah Ida Dayang Nirata atau Ida Pedanda Sakti Wawurawo, apa hubungannya dengan Pura Puncak Manik ini? Itu bagaimana itu? Iya. Pura Puncak Manik itu adalah linggih Ida Betara Sakti Lor. Sakti Lor yang anaknya yang nomor apa yang dari yang nomor Pasuruan? 2 jadinya. Yang Pasuruan kan punya 4 itu. Ler, Lor, Kulon, Wetan. Oh, nggih. Berarti ini yang nomor 2. Yang nomor 2. Nah, di sana awalnya dibuatkan oleh putra dari Ida Betara Sakti Lor ini menduai putra namanya Ida Betara Sakti Mambal. Nggih. Ini nah akhirnya tapi yang di sini menetapnya adalah Ida Betara Sakti Lor. Oh, seperti itu. Jadi ini untuk stay-nya dulu beliau di sini. Ya kan prosesnya beliau untuk perjalanannya tinggal di sini, Riki. Itu kan pasti beliau dengan adnyanonya, dengan tidak sekedar bagus dilihat, tapi ini dengan spiritualnya dan sebagainya. Nah, di Pura Puncak Manik dulu namanya Giri Ratno. Sebelum Pura Puncak Manik ini namanya Giri Ratno. Giri itu kan artinya gunung ya. Kan kalau diterjemahkan mungkin setara dengan Puncak Manik ya. Oh, seperti itu ya. Puncak Giri itu gunung itu puncak. Ratno itu kan keindahannya. Sama dengan Manik itu adalah inti gitu ya. Nah, itulah akhirnya masyarakat mengenalnya dengan Pura Puncak Manik. Oh, seperti itu. Di sini beliau menciptakan beberapa karya sastra. Oh iya? Iya. Dan di dalam kebetulan di dalam Purano yang ada di kami di Giriya Siniwati di Galingga, itu disebutkan bahwa Pucakin gunung, bukit, itu Giri Ratno. Nah, beliau di sana dengan karya sastranya, salah satu yang ingat itu Pucuk Menuh. Pucuk Menuh judul karya beliau. Banyak lagi karya beliau. Cuman itu yang dia ingat ya. Berarti dulu beliau meninggalkan sastra-sastra itu lewat lontar-lontar gitu ya?
Iya, lewat iya, lontar-lontar. Jadi peninggalannya bisa dipelajari oleh anak keturunannya Anak atau memang yang keturunannya. nangkil di sini atau Iya. bagaimana seperti itu. Terus di sini juga digambarkan bahwa keindahan Pura Puncak Manik di zaman itu dengan segala tanaman, ada pohon tanjung itu ada di Purano itu. Terus ada pohon pudak itu yang kayak apa namanya? Buah itu ya? Pandan itu lah pandan, tapi ujungnya harum itu. Itu digambarkan di sana. Terus juga ada pohon cangi. Nah itu anggaplah sebagai ikon dari Pura Puncak Manik itu, bahwa di dalam Purano itu disebutkan itu pohon-pohon yang ada di sini, digambarkan burung-burung yang begitu indah, dan beliau melahirkan karya-karya sastra yang bagus, yang mulia. Nah, Tua Haji tadi kan menyebutkan bahwasanya Pura Puncak Manik ini memang untuk dari perjalanan Napak Tilas keturunan Ida Dayang di Jendre, terus anak yang kedua yang Lor nggih. Iya. Yang Lor untuk di sini. Apakah pura ini, kan pertanyaan netizen ya? Iya. Apakah pura ini bersifat umum atau memang hanya untuk anak keturunannya saja? Bagaimana penjelasan? Awal dari pura ini kan pasti dari keturunan beliau. Nah, lambat laun ada penangkilan, mereka yang datang nangkil ke beliau itu saking baktinya kan juga sembahyang, muspor, meditasi dan sebagainya. Akhirnya di sini kan sudah terbangun, anggaplah sejenis kawitan gitu ya, dari Brahmano Manuabo. Dan seiring berkembangnya waktu, masyarakat banyak, bukan sekedar dari lingkungan dekat sini saja, tapi dari luar juga ya. Luar juga, bahkan seluruh Bali, bahkan luar Bali ada. Nah, akhirnya secara anggaplah yuridis, secara hukum formal, Pura Puncak Manik sudah terdaftar sebagai Pura Dangkayangan. Oh iya, dan bersifat umum untuk seluruh umat ya. Ya. Nah, ini kan mungkin ada teman-teman nanti untuk Semeton atau siapapun yang ingin nangkil di sini, alamatnya tuh di mana sih, siapa Tua Haji, untuk alamat di Pura Puncak Manik ini gitu? Alamatnya awalnya nih berada di Banjar Tegalingga. Banjar Tegalingga. Desa Bedulu, Kecamatan Belabatuh, Kabupaten Gianyar, Bali. Nah, hanya saja berkembangnya waktu, akhirnya untuk memudahkan secara administratifnya, ada di sana ada got selokan ya, itu dipakai batasan jalan raya provinsi ke sini, dimasukkan wilayah Marga Sengkalo. Oh gitu. Tetapi secara hukum adat, Pura Puncak Manik ini termasuk di Banjar Tegalingga. Oh, masih tetap di Banjar Tegalingga ya? Adatnya Banjar Tegalingga, Desa Bedulu, Kecamatan Belabatuh, Kabupaten Gianyar. Dan itu sudah tertulis, termuat di Awig dan Praremnya Desa Adat Tegalingga. Oh, seperti itu. Nah, Tua Haji, kemarin kan odalan pas tanggal 6 Oktober nih. Kalau untuk hari Balinya, odalannya kapan sih, siapa Tua Haji? Kalau di sini odalannya kan ngambilnya di Purnamo Kapat. Purnamo Kapat ya. Setiap Purnamo Kapat itu puja wali di Pura Puncak Manik. Tidak mengambil misalnya Anggar Kasih, tidak begitu. Oh gitu. Tapi begitu Purnamo Kapat, Purnamonya Sasih Kapat, itulah petoyan atau piodalan di Pura Puncak Manik. Berarti 1 tahun sekali? 1 tahun sekali. Oke. Nah, satu lagi pertanyaan untuk kepada Tua Haji. Ini kan pertama kali Santi ke Pura Puncak Manik itu sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Itu ngiring Ratu Pedanda. Nah, itu Santi jadi pertanyaan, kenapa banyak Ratu Pedanda yang rauh untuk datang di sini? Apakah ada hubungan atau bagaimana itu? Yang pertama pasti ada hubungan, hubungan garis keturunan. Artinya terah atau terah. Beliau-beliau yang datang yang pastinya adalah terah Manuabo, Watak Lor. Nah, bukan berarti Watak Lor, Watak Ler, Kulon Wetan itu kita terkotak-kotakan, tidak. Tapi secara garis keturunan itu untuk mengenal, ini yang
putra yang pertama, ini yang berikut Oh dan iya, sebagainya. Bukan berarti berarti apa sejarah itu masih terjaga lah. masih Nggih, terjaga nggih, seperti itu. itu. Terus bukan berarti di sini yang datang Muspo Ratu Prano itu hidup Prano Trahlor saja. Bahkan dari Kemenuh, Semeton, Kemenuh, Keniten juga ada. Keniten juga Nggih, banyak. Bahkan seluruh Bali waktu kami atau mengaturan karya agung, Nggih. karya Pendudusan Agung Nggih. tahun 2018, 24 September 2018. Nggih. Nah itu kami melibatkan bahkan seluruh Bali dan bahkan luar Bali, banyak pemuda yang tangkil, yang aturan punio, yang muput pun pada karya-karya itu terlibat semua. Oh gitu. Sehingga bisa karya itu Berjalan lancar. berjalan dengan lancar, walaupun sebenarnya biaya yang di awal kecil ya, tapi berkat Tuhan itu ada aja. Itu sveco ya gitu bahasa kami. Semuanya ada jalan, dikasih jalan sehingga karya itu luar biasa bisa terwujud. Kami sangat bangga, karena masyarakat, lingkungan dan di seluruh Bali bahkan secara ikhlas ikut mendukung ngaturan bakti, ngaturan punyo dan sebagainya. Luar biasa, sukses. Luar biasa untuk ilmu dari Tuaji. Mungkin ini juga menambah wawasan kepada pemirsa Santi Dharma Candra. Biasanya kan banyak pengennya tahu apa sih Brahmana Manuabe itu, bagaimana sih sejarahnya, terus apa mungkin pura-pura yang bisa nangkil. Kadang kan kalau kita berbicara spiritual adalah rasa ya. Jadi mungkin ingin mencari pura Puncak Manik di mana, nanti bisa disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Candra. Dan satu lagi pesan untuk apa Tuaji kepada pemirsa Santi Dharma Candra, khususnya generasi muda nih. Bagaimana cara merawat adat budaya dan agama Hindu agar tetap ajek? Menurut Tuaji bagaimana? Untuk pesan-pesannya kepada generasi muda. Terima kasih Suksumo. Secara umum ya, kita umat Hindu secara nasional begitu minoritas. Nah, tapi bukan berarti kita minoritas itu akan habis begitu saja, tidak. Agama itu adalah agama yang besar. Dan kalau kita yakini agama itu adalah agama yang paling lengkap ya. Paling sempurna. Apapun ada, mau tentang puasa ada, tentang apa-apa yang harus dilakukan dalam hidup, apa nggak boleh dilakukan ada, termasuk usado, pengobatan ada, termasuk balian atau dan sebagainya ada, termasuk seni dan sebagainya, karya sastra ada, apapun ada dia nunut. Nah itu adalah suatu kekayaan yang luar biasa nilai harganya. Nah itu mari kita sebagai penerus bukan hanya Brahmana Manuabe saja, tapi seluruh umat Hindu di Bali bisa memanfaatkan dalam arti positif untuk tempat-tempat yang kita punya, peninggalan leluhur juga dijaga, yang diwarisi dijaga, yang bisa dimanfaatkan untuk diri kita dan masyarakat. Mari kita lestarikan, kita terapkan dalam kehidupan nyata sehingga bisa terwujud apa yang kita inginkan. Pesannya dari Tuaji, umat Hindu harus akur ya, mau dari terah ini, dari golongan ini, dari keturunan ini. Pokoknya harus akur dan saling sayang ya Tuaji. Saling sayang pastinya. Harus ya. Karena kita itu kan semua ciptaan beliau. Saling hormati, saling sayang, saling membantu. Yadnya itu tidak hanya satu jalan mengaturkan Banten gitu, bukan itu satu-satunya, tapi berbagai cara berbuat baik ke sesama, membantu sesama semampu kita, sesuai dengan passion masing-masing ya. Mau nyapu aja juga termasuk yatnya gitu kan Ji. Bukan berarti nyapu itu rendahan, tidak. Enggak, benar. Nyapu itu adalah hal yang mulia, membersihkan rumah Tuhan gitu kan. Artinya ayo kita beriannya dengan swadharma kita masing-masing. Aturkan yang terbaik kepada ciptaan beliau, berarti kita mengaturkan yang terbaik kepada beliau. Kan begitu nih. Baiklah Tuaji, Titiang ngaturakan sukses banget, sudah diberikan kesempatan untuk diskusi dan lunas ilmu, dan Titiang juga ngaturakan sukses buat Tuaji Ida Bagus Armita yang sudah support Santi Dharma Candra, dan untuk semuanya penonton Santi Dharma Candra yang sudah baik-baik dan sayang. Nanti
kita bisa untuk memberikan edukasi-edukasi tentang peninggalan-peninggalan leluhur Nusantara Nggih. ini. Baiklah Tuh Haji, mari kita tutup dengan para Santi nggih. Om Santi 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 Om. Ida sang yang surya suwe nyunarin jagati sadina dina. Baiklah, itu tadi penjelasan yang sangat menarik sekali dengan Tua Haji Indah Bagus Gede yang ada di Pura Puncak Manik, Gianyar, Bali. Nah, Santi itu selalu berdoa kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, kepada Ida Betara Betari, kepada susunan, kepada leluhur Santi dan saudara empat Santi agar Santi bisa nangkil di seluruh Nusantara dan nanti Santi bisa nangkil di Belgia, Eropa, karena itu adalah dreamnya Santi. Semoga di tempat suci ini para dewa juga membersamai langkah Santi untuk setia di jalan Dharma. Jadi nanti buat teman-teman nih, nanti bisa diramaikan di kolom komentar. Kak Santi nanti nangkil ke sini dong, Kak Santi nanti nangkil ke sini dong. Nanti Santi jika ada waktu nanti Santi usahakan untuk nangkil ke sana. Terima kasih buat pemirsa Santi Dharma Chandra yang sudah setia menonton YouTube dan untuk menambah wawasan serada bakti kita, dan semua juga sudah memberikan energi positif agar bagaimana kita bisa mengenal tentang leluhur yang ada di Nusantara ini agar negara Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Santi mohon maaf jika ada salah-salah kata karena kita semua masih belajar, dan mari kita tutup dengan doa suci. Om Awigena Mastur Namo Sidam. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru Allah, semoga kebahagiaan dan kebaikan-kebaikan Tuhan selalu menyertai kita. Baiklah, kita tutup dengan para Mas Santi nggih. Om Santi 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 Om.